warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita menjadikan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik analis perbandingan konstitusi Indonesia dengan Iran dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topik ini mungkin terdengar berat tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena konstitusi menjadi landasan dari aturan hak dan kewajiban yang kita jalani sebagai warga negara. Lewat presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana konstitusi di Indonesia bekerja, apa kelebihannya, serta tantangannya yang masih dihadapi dalam menerapkan. Dengan pendekatan perbandingan, kita bisa memahami bahwa konstitusi bukan sekedar teks hukum, tapi pedoman yang hidup dan terus berkembang, mengikuti dinamika masyarakat. Harapannya, pembahasan ini bisa menambah wawasan, memancing diskusi, dan membuat kita lebih sadar akan pentingnya memahami konstitusi sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu analis perbandingan konstitusi Indonesia dengan Iran di mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kita masuk ke definisi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constituto, yang berarti ketetapan atau dasar. Dalam konteks negara, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta organisasi kekuasaan negara. Sebenarnya konstitusi adalah berarti ketetapan atau dasar dalam konteks negara. Seperti aturan-aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah, rakyat, serta organisasi kekuasaan negara. Kita lanjut ke perbandingan sifat konstitusi antara negara Indonesia dan Iran. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Indonesia bersifat demokratis dan pluralis berdasarkan Pancasila, serta tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Yaitu, Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, yaitu UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sifatnya yaitu tertulis, bersifat demokratis dan republik, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, dan menganut prinsip negara hukum, yaitu respect, kemudian mengakui keberagaman pluralisme. Konstitusi Indonesia menekan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, seperti yang tertulis di pasal 1 ayat 2, artinya legitimasi kekuasaan berdasarkan pada rakyat melalui mekanisme pemilu dan perwakilan. Sedangkan Iran, Konstitusi Republik Islam Iran. Konstitusi Iran yaitu Constitution of the Islamic Republic of Iran. Sifatnya yaitu tertulis, bersifat teokratis yaitu berbasis agama, berdasarkan Islam Syiah yaitu Ja'fari. Negara disebut sebagai Republik Islam. Hukum negara harus sesuai dengan syariat Islam. Konstitusi Iran menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem pemerintahannya menggabungkan
demokrasi dengan kepemimpinan agama, yaitu wilayat al-faqih. Perbedaan utama dari kedua tersebut ialah Indonesia, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Iran, yaitu negara Republik Islam berdasarkan hukum syariah, yaitu Republik Islam. Kita lanjut tujuan. Apa sih tujuan konstitusi? Yaitu pertama menjamin hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara tersebut. Lanjut kita ke proses perubahan konstitusi. Di Indonesia, perubahan dilakukan oleh MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, melalui mekanisme perwakilan rakyat. Dengan prosedur biasanya diajukan minimal 1-3 anggota MPR. Kemudian disetujui minimal 2 atau 3 anggota yang hadir. Dan yang ketiga, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Dalam sejarah, Indonesia telah melakukan 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai 2002. Untuk memperkuat demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, dan pelindungan HAM, yaitu hak asasi manusia. Kemudian sedangkan Iran, perubahan harus mendapatkan persetujuan pemimpin tertinggi, yaitu Supreme Leader, dan referendum. Maksudnya gimana? Kemudian juga dibentuk Dewan Revisi Konstitusi. Dan yang ketiga, hasil revisi harus referendum rakyat. Kemudian pemimpin tertinggi Iran saat ini yaitu Ali Khamenei, yang dikatakan telah meninggal pada kemarin dari peperangan Israel dan Amerika. Tapi sekarang pemimpin masih belum diketahui juga pengganti dari Ali Khamenei. Kita lanjut. Perubahan utama. Perbedaan utama dari kedua negara tersebut. Untuk perbedaan dari kedua negara tersebut, Indonesia, perubahan melalui lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan Iran, perubahan harus mendapatkan persetujuan pemimpin agama tertinggi. Itu adalah perbedaan dari kedua negara tersebut terhadap proses perubahan konstitusi. Kita lanjut. Perlindungan HAM, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Indonesia, hak asasi manusia dijamin luas dan bersifat universal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia diatur khusus dalam bab UUD 1945 pasal 28A sampai 28C. Hak yang dijamin yaitu hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kesetaraan di depan hukum. Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pelindungan HAM bersifat universal dan tidak dibatasi oleh agama tertentu. Tapi sifatnya di Indonesia yaitu semua bisa, yaitu pluralisme. Kemudian untuk Iran, konstitusi Iran juga mengatur hak warga negara. Tetapi perbedaannya yaitu semua hak harus sesuai dengan prinsip Islam. Kebebasan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contohnya, seperti kebebasan pers dibatasi jika dianggap melanggar nilai Islam. Yang kedua, hukum keluarga dan pidana sangat dipengaruhi hukum agama di negara Iran. Kemudian perbedaan dari kedua negara tersebut, Indonesia, hak asasi manusia bersifat universal.
Kemudian Iran, HAM dibatasi oleh hukum Islam. Lanjut ke pembagian kekuasaan di Indonesia. Indonesia pemisahan kekuasaan jelas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatan dibatasi 2 periode. Sedangkan Iran, kekuasaan tertinggi berada pada pimpinan tertinggi di atas Presiden dan Parlemen. Struktur Iran lebih kompleks, yaitu pemimpin tertinggi, yaitu kekuasaan tertinggi negara, yang kedua Presiden, kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, yang ketiga Parlemen atau Majelis, kemudian 4 Guardian Council atau mengawasi undang-undang dan pemilu. Guardian Council berhak membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan utama. Indonesia kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan Iran kekuasaan tertinggi di tangan